Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu al-kamilaini al-atammaini ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin an-nabiyil ummi alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa radiyallahu an ashabihi al-ghurra al-mayamin wa an atba'ihi at-tayyibin at-tahirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan Muhammad bin Afifi Al-Bajuri atau yang terkenal dengan Asy-Syaikh Khudhari dari Mesir. Ya, kitab Nurul Yaqin. Kita sampai pada An-Nasab Asy-Syarif, ya. Pertemuan kedua ini adalah membahas tentang An-Nasab Asy-Syarif. An-Nasabu Asy-Syarifu. Jadi nasab yang mulia. Artinya kita membahas nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi itu nasabnya jelas. Enggak ada yang jelas. Semua nabi hasil dari hubungan nikah, tidak ada yang hubungan as-sifah atau zina. Jadi semua nasabnya jelas. Apalagi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabnya nanti ujungnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim nanti kepada Nabi Adam. An-Nasabu Syarifu. Ya. As-Sayyidul Akramul ladzi syarafun alladzi syarafa an-nasu biwujudihi wa Muhammad ibn Abdullah min zawjihi Aminata binti Wahbin Az-Zuhriyah Al-Qurasyiyah. Ya, beliau adalah tuannya manusia yang mulia, yang sebab beliau inilah manusia menjadi mulia, yaitu beliau bernama Muhammad. Nabi kita namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibni Abdullah. Ya, bapak namanya siapa? Abdullah. Min zaujihi Aminata binti Wahbin. Jadi Abdullah, yang mana Abdullah ini Sayyid Abdullah ini bapaknya Nabi kita adalah mempunyai istri namanya siapa? Aminah. Berarti ibunya Nabi namanya siapa? Aminah binti Wahab. Jadi antum harus tahu bapaknya Nabi kita itu siapa, ibunya siapa. Az-Zuhriyah Al-Qurasyiyah, sama-sama orang Quraisy. Nabi kita murni orang Quraisy, suku yang mempunyai bahasa yang paling hebat saat itu dan mempunyai banyak keistimewaannya. Orang-orang Quraisy itu saat itu adalah suku yang hebat. Kehebatannya terkenal orangnya jujur, terkenal orangnya itu pemberani. Suku Quraisy itu terkenal mereka itu pandai berdagang. Kemudian suku Quraisy adalah orang-orang yang menangani Baitullah, ya, rumah Allah, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Mereka menjadi mulia di antaranya itu semua itu. Ibni Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Mbahnya Nabi namanya siapa? Abdul Muttalib. Min zaujihi Fatimah binti Amr. Jadi
Abdullah itu bapaknya namanya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berarti statusnya kepada Nabi apa berarti? Mbah kakung. Mbah kakungnya Nabi namanya siapa? Abdul Muthalib. Min zaujihi Fatimah. Mbah Kung punya istri namanya Fatimah. Jadi berarti mbahnya Nabi kalau laki-laki Abdul Muthalib. Kalau yang perempuan namanya siapa? Fatimah. Nenek Nabi itu namanya Fatimah. Istrinya Abdul Muthalib namanya Fatimah. Mbah Kung. Kalau Mbah Putri, kalau satunya apa? Mbah Kung terus Mbah apa? Kalau istrinya Mbah Kung namanya apa? Mbah Putri? Apa? Mbah Uti? Mbah Putri. Ya. Jadi artinya Mbah Abdul Muthalib itu istrinya namanya Fatimah. Jadi Fatimah berarti mbahnya Mbah Putri, neneknya Nabi, neneknya namanya Fatimah. Nanti Nabi mempunyai anak namanya juga Fatimah juga. Jadi Fatimah itu anaknya juga mbahnya. Ya boleh antum itu kalau nanti antum punya anaknya antum punya anak laki-laki samakan dengan mbahnya namanya siapa ya, tidak apa-apa. Atau punya anak putri yang disamakan sama mbahnya. Kalau namanya baik, kalau namanya nggak baik ya nggak usah lah. Ya. Kalau namanya Jawa banget, bakwan wati misalkan, bakwan wati makanan kali itu. nggak usah diulang. Yang bagus-bagus ya Fatimah, apa Zainab misalkan, atau Salma atau apa yang lain yang bagus-bagus itu antum bisa turunkan lagi. Ya, Fatimah neneknya Nabi Fatimah ya, binti Amr al-Makhzumiyah al-Qurashiyah ya, mbah putrinya Nabi itu juga orang Quraisy juga sama. Jadi betul-betul orang Quraisy asli. Wa kana Abdul Muthalib syaikhan mu'azzaman fi Quraisy. Beliau kemudian cerita tentang Abdul Muthalib, mbahnya Nabi. Abdul Muthalib adalah syaikhan mu'azzaman, syekh yang sangat diagungkan. Maunya apa ya? Orang yang sangat diagungkan itu apa? Pokoknya orang kayak kepala suku gitu. Tapi pokoknya orang yang diagungkan lah di situ, yang dituakan. Syaikhan mu'azzaman, orang yang dituakan, yang mestinya diagungkan ya. Fi Quraisy, di suku Quraisy. Mbahnya Nabi itu orang yang sangat dimuliakan oleh semua orang Quraisy. Semua mengagungkan. Orang yang dituakan ya. Orang yang dituakan tuh kalau ada apa-apa mesti tampil. Kalau ada, apalagi kalau perkara-perkara yang sulit-sulit, kaumnya mengalami perkara yang sulit, pasti ketua kaum atau mbah yang orang yang dituakan di situ pasti akan dimintai pendapat. Yasduruna an ra'yihi fi muskilatihim. Mereka keluar dari permasalahannya dengan memberi dari pendapatnya Abdul Muthalib. Jadi orang Quraisy kalau ada apa-apa, ada muskilah, ada masalah-masalah, ya mereka larinya kepada yang dituakan. Ini gimana Bapak dan seterusnya. Wa yuqaddimunahu fi muhimmatihim, dan mereka selalu mendahulukan ya keperluannya selalu didahulukan. Ada sesuatu mesti beliau yang diawalkan ya, dimuliakan lah intinya kayak gitu. Ibni Hashim, nah Ibnu Abdul Muthalib, kemudian Ibnu Hashim. Nah kalau Abu Thalib apa? Abu Thalib, saya tanya Abu Thalib, pamannya Nabi. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Kenapa? Karena Abu Thalib itu saudara bapaknya Nabi. Ya, saudaranya Abdullah. Abu Thalib itu saudaranya siapa? Abdullah itu bapaknya Nabi. Antum rumah bapak, ya bapak antum namanya siapa? Punya saudara bapak antum itu. Nah, manggilnya apa? Paman. Itu manggil dia apa namanya, Pak? Paman. Abu Thalib itu paman.
Jadi sama-sama anaknya Abdul Muthalib. Ini kalau nasabnya Nabi Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim. Ibni Hashim. Di atasnya mbah itu apa namanya? Apa? Buyut. Nah, buyutnya Nabi namanya Hashim. Nah, Hashim. Min zauji Salma binti Amr an-Najjariyah. Ya, Hashim yang mempunyai istri namanya Salma. Ya, ini. Hashim itu buyutnya Nabi, buyut laki-laki. Buyut perempuannya, istrinya mbah buyutnya itu, nah namanya Salma. Salma. Ini Abdul Muthalib itu anaknya Hashim dari istri namanya Salma. Binti Amr an-Najjariyah al-Khazrajiyah. Kalau Salma ini berasal dari suku Khazraj. Kalau suku Khazraj berarti mana? Di Madinah, bukan di orang Mekah, ya kan? Jadi buyutnya Nabi itu Salma, itu istrinya Hashim, istrinya buyut Hashim itu namanya Salma. Itu namanya Salma, ya. Salma binti Amr al-Makhzumiyah, an-Najjariyah al-Khazrajiyah, suku Khazraj, ya, suku yang terbesar di Madinah itu suku Khazraj dan suku Aus. Oke, kemudian Ibni Abdi Manaf, bapaknya buyut apa namanya? Apa dek? Sawur? Apa nih? Pulut? Masa pulut? Pulut itu ya getah. Pokoknya itulah, pokoknya di atasnya buyut. Di atasnya buyut. Bapaknya buyut Hashim. Namanya siapa? Abdu Manaf. Ibn Abdi Manaf. Abdu Manaf. Abdu Manaf. Abdi Manaf. Abdi Manaf oleh Abdu Manaf. Kalau Abdi Manaf kan jadi mudhof ilaih. Jadi kalau nggak ada apa-apa Abdu Manaf gitu. Tapi kalau orang biasanya Abdul Manaf gitu. Kalau orang. Tapi kalau aslinya itu nggak ada alnya, Abdu Manaf, Abdu Manaf. Tapi nggak pas kalau orang sudah beragama Islam, pasnya itu setelah Abdun itu nama Allah. Ini kan Ini masa-masa waktu itu masa-masa nggak ada nabi ya, Abdu Manaf. Ini adalah bapaknya buyut ya, Abdu Manaf. Min zaujihi Atikah ya. Abdu Manaf ini punya istri namanya siapa tadi? Atikah. Kan Atikoh ya, Atikah. Atikah binti Murrah as-Sulamiyah ya. Jadi jelas bapaknya, ibunya semuanya jelas. Sampai buyut itu bapaknya siapa, ibunya siapa, buyut laki-lakinya siapa, buyut perempuannya siapa. Uduk-uduk gantung siwur laki-laki dan uduk-uduk gantung siwur perempuan. Nah itu siapa, itu semua jelas. Ibni Qusay ya, atasnya lagi namanya Qusay. Namanya Qusay ya, Ibnu Qusay min zaujihi Hubba ya. Min zaujihi. Kenapa ini enggak min zaujatihi? Kenapa Syekh Udhari menulisnya min zaujihi bukan min zaujatihi? Karena kata zauj itu bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan ya. Maka di sini ditulis Ibnu Qusay min zaujihi Hubba binti Hulail al-Khuza'iyah. Dari istrinya yaitu namanya Hubba. Qusay ini istrinya namanya siapa? Hubba binti Hulail al-Khuza'iyah. Wa kana ila Qusay fil jahiliyah hijabatul bait wa siqayatul hajj wa it'amuhu al-musamma bir rifada wan nadwa.
Jadi dari Qusay inilah sampai ke Qusay, ya. Terus menerus masalah pengurusan atau bahasa kita mungkin takmir, ya, takmirnya masjid, takmir ketua takmir itu, ketua takmir Mekah, ketua takmir Masjidil Haram, itu ya dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya apa ya? Jadi hijabatul bait tawalla miftahahu, ya, maksudnya gini, pembawa kunci apa namanya Ka'bah, itu Qusay, ya. Qusay ini adalah, ya, mbahnya Nabi yang membawa kunci Ka'bah, ya, kunci Ka'bah. Hijabatul bait wasiqayatul haj, dan Qusay inilah orang yang selalu apa? Memberikan jaminan makanan, minuman kepada orang-orang yang haji. Haji itu kan sejak Nabi Ibrahim, sejak Nabi Ibrahim, wa'adzim fil gimana? Wa'adzim fil haji, wa'adzim fin nasi ilal haji. Jadi pokoknya sejak Nabi Ibrahim lah orang-orang haji ke Baitullah Ka'bah terus berlanjut itu terus sampai kepada Nabi, sampai kita. Itu syariat Nabi Ibrahim yang diteruskan sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman caranya itu pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disempurnakan. Kalau sudah berubah yang jelek-jelek itu tinggalkan. Karena dulu ada orang haji itu nggak pakai pakaian sama sekali gitu, telanjang. Nah, pada zaman Nabi syariat Islam disempurnakan itu nggak betul, ya. Ya bani Adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Bawa pakaian yang baik, yang sopan setiap masuk masjid, malah bukan telanjang, ya. Jadi Qusay adalah pemegang apa tadi? Kunci Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah, dan juga pemberi minuman kepada orang yang haji. Wa it'amu, dan juga memberi makan kepada orang yang haji. Orang Arab itu suka, merasa terhormat kalau memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang haji. Orang haji tamunya Allah, kemudian mereka yang menyuguhkan makanan dan minuman, maka senang sekali. Jadi kebanggaan, ini tamu-tamu Allah. Orang haji dan umrah itu disebut dengan tamu-tamu Allah, duyufur rahman. Makanya sampai sekarang pun moto atau syiarnya orang Arab, syiarnya Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah sekarang tuh apa? Khidmatul hujjaji syarafun lana. Khidmatul hujjaji syarafun lana. Melayani orang-orang haji adalah syarafun lana, kemuliaan bagi kami. Jadi kalau orang haji itu sering mendapatkan makanan gratis gitu. Jadi orang Arab suka untuk memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang haji, sedekah. Kadang-kadang nanti ada mobil bawa makanan, langsung bagi-bagi gitu aja, nggak ada apa-apa, Pak, nggak ada pamrih apa-apa, gitu aja. Itu banyak. Nah, mbahnya Nabi namanya Qusay inilah paling memperbanyak memberikan makanan minuman untuk orang-orang yang haji. Dan beliau Qusay ini adalah pemimpin An-Nadwah.
Qusay di wahia asyura. Jadi kalau sebuah negara ketua MPR lah gitu, istilahnya kayak gitu. Kalau itu sebuah negara, tapi beliau tuh pemimpin Majelis Permusyawaratan suku Quraisy yang tempatnya disebut dengan Nadwah, atau apanya nama ininya, nama perkumpulannya disebut dengan Nadwah. Majelis Permusyawaratan rakyat-rakyat Quraisy. Itu pemimpinnya Qusay. Yani Asyura. Jadi orang Nabi itu berarti orang apa? Orang yang dari bapak-bapaknya itu orang terhormat, bukan orang yang bawahan. Tapi sudah orang-orang yang dimuliakan oleh masyarakatnya itu. Secara nasab itu Masya Allah, bibit, bebet, dan bobot itu sudah ada semua. Wahia syura la yatimul amru illa fi baitihi. Jadi Qusay, mbahnya Nabi, nama Qusay itu adalah pemimpin An-Nadwah. An-Nadwah itu semacam paguyuban lah, semacam kayak gitu. Nadwah itu. Dan tidaklah keputusan ditetapkan kecuali di rumahnya Qusay. Jadi kalau ada apa-apa perlu musyawarah bareng semua masyarakat, musyawarah, maka keputusan adalah ditetapkan di rumahnya Qusay. La yatimu amrun illa fi baitihi. Kemudian Qusay ini juga wal liwa'u. Qusay ini juga pembawa bendera, pembawa atau pemegang bendera yang punya mandat membawa bendera perang. Jadi panglima perang. Jadi pemegang bendera. Pemegang bendera itu kayak panglima perang. Dia panglima tentara dari seluruh tentara Quraisy. Jadi Masya Allah ya, panglima, pemimpin. Ya kalau di negara itu, kalau Indonesia ya beliau juga, Qusay ini juga panglima TNI gitu kan. Kemudian juga ketua MPR, kemudian pemegang kunci Ka'bah. Ini kalau misalnya Istiqlal gitu ya misalnya, dialah yang bawa kepala takmirnya lah itu. Masya Allah. Atau ya tentunya jauh lah dengan itu. Kalau ini Ka'bah, ini dunia ini. Kalau tak Istiqlal kan hanya Indonesia ya. Kalau Ka'bah ini kan dihormati seluruh dunia. Pemegang kunci, kemudian dia jugalah yang memberikan santunan, memberikan makanan-makanan, minuman kepada orang haji. Kemudian pemimpin musyawarah orang Arab, kemudian juga panglima, pembawa bendera. Qusay mantap betul-betul, Masya Allah, orang terhormat sekali ini. Seandainya itu adalah suatu kerajaan, mungkin beliau adalah raja. Seandainya itu suatu kerajaan, mungkin beliau adalah rajanya, Qusay, mbahnya Nabi. Ini jabatannya terlalu banyak di masyarakat. Walamma asyrafa 'alal maut, ketika beliau mendekati kematian, ja'alaha fi yadi ahadi auladihi, maka beliau menjadikan semua jabatan-jabatan itu fi yadi ahadi auladihi, di tangannya salah satu anaknya Qusay. Anaknya Qusay kita sudah tahu tadi, salah satu diantaranya ada Abdul Manaf ya, kan Abdul Manaf bin Qusay. Tapi anaknya nggak Abdul Manaf saja, anaknya Qusay itu banyak. Ada Abdul Manaf, ada Abdul Dar, dan yang lainnya. Maka beliau itu memberikan kekuasaan ini, jabatan ini, kekuasaan ini kepada namanya Abdul Dar. Ya.
Jadi kalau Abduddar berarti saudaranya Abdul Manaf. Kalau Abdul Manaf itu kan yang ada jalur dengan Nabi. Kalau Abduddar nggak ada jalur dengan Nabi. Ya, anaknya Qusay yang namanya Abduddar. Lakin Banu Abdul Manaf ajma'u ra'yahum ala alla yatruku bani ammihim Adiddar yasta'thiruna bihadzal mafakhir. Akan tetapi Abdul Manaf, ya sama-sama anaknya Qusay, Abdul Manaf tidak ingin semuanya jabatan bapaknya ini diberikan kepada Abduddar. Bagi-bagi wewenang, bagi-bagi jabatan. Pengennya ya nggak semuanya lah, kan Qusay kan begitu banyak jabatannya. Nah, akhirnya apa? Abdul Manaf ajma'u ra'yahum ala alla yatruku bani ammihim Abdiddar yasta'thiruna bihadil mafakhir wa kana yufdi al-amr ila al-qital. Sampai karena Abdul Manaf saudaranya Abduddar, ya, Abdul Manaf yang merupakan mbahnya Nabi, ingin juga lah dapat apa, warisan kekuasaan ibaratnya kayak gitu ya, atau bukan itu sih sebenarnya, kehormatan, warisan kehormatan. Karena itu kehormatan yang luar biasa, kehormatan ada, maka sampai mereka kayak bertengkar, berpadu itu. Mosok bapak kita memberikan semuanya kepada sampean Abduddar, ya kan banyak dari jabatan tadi, ada sekitar, ada pemimpin musyawarah, ada pemimpin perangnya, ada pembawa kunci dan seterusnya. Akhirnya apa? Wah, mereka hampir tengkar, hampir saling apa ya, bertengkar lah. Laula an tadarakal amra uqalaul fariqaini. Seandainya di antara keluarga Abdul Manaf dan Abduddar ini tidak rembukan dengan baik, tidak diselesaikan dengan baik oleh orang-orang cerdas di antara mereka, tentu terjadi peperangan di antara saudara, ya. Tapi ternyata tidak terjadi peperangan, diselesaikan dengan kekeluargaan. Akhirnya apa? Fa'atu bani Abdi Manaf as-siqaya war-rifadah. Akhirnya jabatan untuk selalu memberikan pelayanan kepada haji, jamaah haji itu diberikan, pelayanan haji ini diberikan kepada keturunannya Abdul Manaf yang nanti kepada Nabi itu, sampai kepada mbahnya Nabi. Fadamata fihim ila intaha al-Abbas, sampai nanti kepada keturunannya, sampai kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Sampai Abdul Muttalib, mbahnya Nabi, Abdul Muttalib itu adalah orang yang apa tadi? Penjamin para orang yang melayani para haji dan umroh itu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mewariskan lagi kepada anaknya namanya Abbas. Abdul Muttalib kan punya anak Abdullah, bapaknya Nabi, kemudian Abu Thalib, ada Abbas. Nah, Abbas inilah nanti yang menjadi orang yang mempunyai kekuasaan untuk melayani haji itu. Abbas bin Abdul Muttalib. Itu dari garis Abdul Manaf. Kemudian Abduddar, sedangkan Abduddar mendapatkan apa? Warisan dari Qusay, ya. Keluarga Abduddar yaitu al-hijabah, pemegang kunci Ka'bah. Pemegang kunci Ka'bah itu akhirnya dipegang oleh Bani Abdiddar. Qusay, Abdi Manaf, Abdiddar. Ini sampai Nabi. Nah, masalah melayani haji sampai kepada pamannya Nabi Abbas. Di sini, yang sini Abdiddar, bawahnya pemegang kunci Ka'bah. Sampai sekarang itu keturunannya dari Abdiddar. Sampai sekarang hari ini, itu yang memegang kunci itu adalah turun temurun dari Abdiddar, anaknya terus sampai sekarang. Luar biasa. Dan pemegang kunci itu kayak gitu tuh
kemuliaan yang luar biasa. Ya, fabaqiyat biyadi Abduddar, maka terus di tangannya Abduddar, ya, wa aqarra lahum syara' fahiya fihim ilal an, dan itu di wa aqarraha lahum syara', dan syariat Islam telah menetapkannya itu. Tentang pemegang kunci ini langsung dari Allah, syariat. Ayatnya apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ayat ini adalah berkaitan tentang peristiwa kunci pemegang kunci Ka'bah waktu itu mau diambil alih orang, kemudian turun ayat ini. Sesungguhnya Allah itu menyuruh untuk memberikan amanat kepada ahli amanat. Walaupun ayat ini umum, tapi peristiwanya berkaitan dengan apa? Masalah kunci Ka'bah itu. Nah, akhirnya yang waktu itu kunci mau diambil oleh Ali bin Abi Thalib, mau diserahkan kepada Nabi, kemudian Nabi sendiri kemudian kembalikan kepada Utsman bin Abi Thalhah, bukan Utsman bin Affan, tapi siapa? Utsman bin Abi Thalhah. Utsman bin Abi Thalhah ini keturunan dari Abduddar. Nah, itu. Akhirnya kunci dipegang oleh Utsman bin siapa tadi? Utsman bin Abi Thalhah. Kemudian beliau meninggal anaknya meninggal, anaknya lagi, begitu sampai sekarang. Itu pemegang kunci apa? Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah, pemegang kunci pintu Ka'bah, ya. Bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abduddar. Jadi Utsman bin Abi Thalhah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abduddar. Jadi keturunan Abduddar, Utsman bin Abi Thalhah itu. Yang Utsman bin Abi Thalhah itu semasa dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal liwa, sedangkan pemegang bendera peperangan, ya, kalau ada musuh mau menyerang atau pengen mungkin orang Quraisy mau menyerang suatu suku yang lain atau gimana, itu pemegang bendera adalah di tangan siapa? Ya, di tangan wa amma liwa fadama fihim hatta abtahu Islam. Abduddar juga sama, tapi akhirnya waja'alahu haqqan lil khalifah. Akhirnya pemegang bendera itu al-liwa, panji Islam itu al-liwa itu adalah dipegang oleh khalifah. Setelah Nabi nanti ada khalifah Islam, kemudian seterusnya, kemudian orang-orang soleh seterusnya. Yang sampai sekarang masih itu adalah masalah kunci pintu Ka'bah. Kemudian masalah yang melayani orang-orang haji, kayaknya suku-suku Arab sudah semua terlibat semua dari mana-mana, suku-suku mana. Lagian sekarang kan Kementerian Haji kemudian kerjasama dengan Kementerian Haji yang ada di Arab gitu sudah. Walaupun nanti juga ada suku-suku sih, ada yang terlibat juga. Yang disebut dengan maktab 1, maktab 2, maktab ini sebenarnya adalah warisan dari dulu zaman awal-awal Islam itu, atau zaman dari dulu zaman Qusay itu. Memang melayani haji itu sebuah penghormatan bagi mereka. Wa kadzalika an-nadwah, begitu juga an-nadwah. Itu sudah berakhir juga. Nadwah
Pada Abdud Dar juga sama. Wa Qusay ibni Kilab. Kemudian Qusay ibni Kilab. Kilab itu sebenarnya jamaknya apa? Kalbun. Kalbun tuh anjing. Kilab tuh banyak anjing. Itu maksudnya gimana kok bapaknya Qusay namanya Kilab? Itu nama apa ya? Nama lakop, nama apa namanya? Lakop itu apa? Ya nama panggilan lah kayak gitulah. Aslinya namanya bukan Kilab, namanya Hakim. Hakim. Namanya Hakim. Hakim itu orang yang bijaksana. Kok dinamakan Kilab? Karena beliau suka berburu dengan membawa banyak anjing. Jadi siapa ini namanya? Hakim ini mbahnya Nabi. Bukan Hakim yang inilah. Ini beda lagi ini. Bukan Abdul Hakim yang sini juga bukan. Tapi Hakim itu kan nama bagus, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, bijaksana dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Makanya orang pengadilan itu, kepala pengadilan yang pemutus keputusan itu di pengadilan namanya apa? Pak Hakim. Ya, Pak Hakim itu orang yang bijaksana. Keputusannya harus bijaksana, adil dia. Nah, gitu. Jadi Kilab itu aslinya namanya Hakim. Kemudian karena yaksuru as-sayd bil kilab, li'annahu kana yaksuru as-sayda bil kilab, summiya Hakim. Hakiman. Jadi karena beliau suka berburu. Jadi berburu itu bagus lah. Ini. Dan itu diakui di dalam Islam, kan? Yas'alunaka madza uhilla lahum. Terus apa? Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Ayat ini tentang berburu menggunakan anjing. Dalam Al-Qur'an itu berburu menggunakan anjing itu diakui. Mereka bertanya was'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya, apa yang dihalalkan bagi kami? Kalau sebelumnya disebutkan yang haram, hurimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairil abi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu. Ini semua adalah yang haram-haram, mulai bangkai, kemudian apa? Walahmul khinzir, apa daging khinzir, B berapa? B2 apa berapa itu? Khinzir itu B berapa? B2 ya, ya. Babi ya. Walahmul khinzir dan seterusnya itu sebutkan yang haram itu, maka mereka wa yas'alunaka madza uhilla lahum. Terus yang dihalalkan yang mana? Ya selain itu sebenarnya. Tapi Allah menyebutkan qul uhilla lakumut thayyibat. Semua yang baik-baik halal. Bakwan halal, telo halal, gedang halal, nasi halal, ayam goreng halal, ya kan? Yang baik-baik itu halal semua itu, ya. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan juga tentang tangkapan binatang buruan. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang sudah kau latih. Jadi anjing itu kalau dilatih untuk berburu, dia terlatih. Tangkap. Habis itu nggak dimakan sendiri. Anjing itu terus menggigit bahan tangkapannya. Misalkan dibawa ke hutan, kemudian ada kelinci di hutan, langsung digigit sama anjing. Anjingnya itu ngasihkan kepada tuannya, nih kelincinya, dilepas di depan tuannya. Wes nggon mure. Nah, apa? Terus dia melet-melet itu. Ini dikasih, ya, alhamdulillah enggak, ya sudah itu. Jadi ini memang betul-betul. Nah, tangkapan itu halal. Fakulu mimma amsakna, makanlah apa-apa yang ditangkap. Wadhkuru ismallahi alaihi.
Dan silahkan ketika kau melepas anjing, bacalah bismillah. Jadi bismillah, langsung berangkat, dapat kelinci, dapat apa meneh? Nggak ngerti, saya juga nggak pernah berburu ya. Jadi kayak gitu, berburu di hutan-hutan. Terus sini tidak ada hutan ini. Kalau ke hutan mana ya sini kira-kira ya? Kan keluar Progo ada hutan. Kalau ini kota semua nih, sini nggak ada tempat berburu. Berburu ayamnya anak tetangga ini bahaya, malah dikatakan dosa. Itu bukan berburu namanya, nyuri. Berburu di hutan sana lah, di hutan. Ya. Atau di sawah-sawah mungkin ya, di sawah-sawah apa ya. Ya begitu. Ibni Kilab min zaujihi, dari istrinya yang namanya Fatimah. Fatimah lagi nih. Mana Fatimah ini, masya Allah tuh laku keras ini di Arab ini, namanya Fatimah ini. Jadi Ibni Kilab ini istrinya namanya Fatimah. Ya. Jadi artinya kan Kilab bersama Fatimah menelurkan Qusay kan gitu kan. Ibni Kilab min zaujihi Fatimah. Jadi semua jelas. Bapak ibunya Nabi itu jelas semua sampai ke atas-atasnya. Binti Sa'ad wahya apa iki? Yamaniyah min Azdi Syanu'ah. Fatimah ini istrinya Kilab ini dari Yaman. Yamaniyah. Kalau Mekah ke Yaman itu ujung ke kalau Mekah itu kan tengah, bagian tengah. Kemudian kalau ke selatan, ke ujung selatan sampailah ke Yaman. Ya, kalau antum lihat petanya, peta Jazirah Arab itu kan gini, gitu. Tengah ini ada Mekah, ada Madinah ini. Turun sampai bawah itu, sampai turun tuh ke selatan mas, ke Yaman. Kalau naik ke atas ke utara sampai mana? Sampai Syam, sampai Palestina. Jadi Fatimah berasal dari mana? Yaman, Yamaniyah. Ibni Murrah. Kilab bin Murrah, Ibni Murrah. Murrah ini laki-laki ya. Min zaujihi, dari istrinya namanya Hindun binti Sarir. Hindun. Ini orang Arab namanya Hindun juga banyak ini. Hindun binti Sarir. Min Bani Fihr bin Malik. Ibni Ka'ab. Sudah, karena sudah mau udah apa namanya, udah waktunya qomat ya. Sedek-sedek nggak apa-apa, wis penting antum paham nasabnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya nasabnya Nabi kita itu nasab yang jernih, nasab yang jelas, tidak ada orang yang berzina. Walaupun pada zaman jahiliyah, bismillah, pada zaman jahiliyah itu banyak orang berzina, banyak orang yang bapaknya itu nggak jelas. Kenapa? Ibunya itu yang menghamili itu ada 10 misalkan, ada yang berkumpul ada 10. Ketika hamil 10-10-nya mengatakan ini anak saya, enggak satunya ini anak saya, rebutan. Itu zaman jahiliyah. Itu berzina. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Dikopiok 10 itu
nama-namanya itu kopiok, blok, keluar satu. Nah, misalkan apa si A atau si B atau si C, pokoknya si C misalkan C. Udah. C lah jadi bapaknya itu, bapak kopiok itu. Kayak gitu. Tapi Nabi nggak ada yang model gitu. Nabi itu terbebas dari bapak-bapaknya sampai Nabi Adam, nggak ada yang perzinahan, nggak ada. Makanya kalau dalam berjanji itu nasabun tahsibul ula bihulah qalladatha nujumal jauza tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Tarakus sifaha falam yusibhum aruhu. Mereka bapak-bapaknya Nabi itu semuanya meninggalkan as-sifah, zina. Min Adam ila abihi wa ummihi, dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya Nabi Muhammad SAW, semua enggak ada yang terlibat dalam perzinahan. Nah, itu nasab Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau ada orang anak hasil perzinahan yang dosa itu bapaknya bukan anaknya, anaknya bersih. Kalau ada orang anak bapaknya nggak ngerti, yang dosa siapa? Bapaknya, bukan anaknya. Anaknya bersih, suci, bersih. Kullu maulidin yuladu ala fitrah. Cuman karena Nabi itu dijaga seluruhnya keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang terlibat kayak gitu. Enggak ada yang terlibat dalam masalah perzinahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bisa mengikuti akhlak Nabi dan bisa dipertemukan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.